Popular, you gonna be popular. Udah, jangan nyanyi. Takut kena copyright, takut banget. Galinda atau disingkat Glinda. Sebenarnya nama asli dia tuh Galinda tahu. Cuma gara-gara si dosen mbeknya itu nggak bisa ngomong Galinda, jadinya Belinda. Siapa yang udah nonton Wicked, angkat tangan, coba komen di bawah. Pasti kalian banyak ngakaknya di situ. Scene-nya tuh lucu-lucu banget, apalagi Ariana Grande actingnya. Wow. Ariana Grande selama ini yang aku kenal adalah sosok sangat soft spoken, lembut, dan dia kan zodiaknya Cancer ya, you know. Cewek-cewek Cancer itu orangnya bener-bener nggak banyak tingkah, nggak berisik orangnya. Tapi di sini dia 180 derajat, itu bukan Ariana Grande gitu. Memang suara dia bagus banget, makanya dia cocok banget sebagai Glinda di situ. Dan dia lawan mainnya sama Cynthia sebagai LP atau Elphaba. Kenapa sih tiba-tiba aku bikin video ini? Sebenarnya ada sesuatu yang menjanggal di hati aku selama aku nonton. Jadi kan di scene awal itu, ini sedikit spoiler ya, jadi buat teman-teman yang gak mau kena spoiler mending jangan nonton sih. Tapi sebenarnya ini nggak full spoiler juga. Aku tuh akan membahas fokus karakternya si Glinda yang suka gini-giniin rambut demi apapun, lucu banget. Awalnya aku tuh respect sama Glinda sebenarnya guys di scene awal, tapi ternyata pas flashback, ini licik nih orang. No, I don't like Glinda sebenarnya. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Seperti di judul dan thumbnail ya, buat teman-teman yang belum nonton, pasti kamu tuh kayak kebingungan. Apa nih? Clickbait atau bukan? No, itu bukan clickbait. Membahas karakter Galinda dari Wicked itu sangat menarik buat aku ya. Tadinya tuh aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk membahas. Tapi ternyata gara-gara ada sesuatu yang menjanggal seperti aku bilang di menit-menit awal, ternyata ada something wrong gitu loh yang bikin aku jadinya kurang respect dengan karakter si Glinda. Galinda itu mungkin terlihat manis dan polos ya. Dia tuh benar-benar fun, orangnya lucu, dan semua orang suka sama Galinda. Glinda aja lah sebutnya. Satu kampus itu suka banget sama Glinda. Tapi bener gak sih dia tuh seseorang yang manipulatif, licik, pick me. Sini aku akan ngalir aja yang membahas karakter Glinda. Ini lebih mengarah ke sisi gelapnya ya, biar kita tahu, dan sebenarnya ini adalah warning buat kita semua. Kalau kita harus hati-hati ketemu orang yang model kayak gini. Di dalam benak aku ya, ternyata tanpa disadari, aku tuh sering ketemu orang-orang yang model kayak gini. Ternyata orang-orang model Glinda, tanpa disadari, aku sering banget ketemu orang model kayak gini. Coba teman-teman komen di bawah, sering nggak kamu ketemu orang yang model kayak gini? Kita tuh harus lebih hati-hati sama orang yang soft spoken. Tapi ada bedanya kok. Energi tidak bisa dibohongi. Mau kamu berusaha untuk baik di depan orang, tapi kamu ada makna sesuatu yang tersembunyi, itu bakal kerasa sama orang-orang yang peka mungkin ya. Apalagi intuisinya kuat banget. Dan ini juga aku terinspirasi dari TikTok FYP lewat waktu itu. Kalian harus coba rasain bertemu dengan orang-orang yang soft spoken, cenderung manipulatif dibanding orang yang suka blak-blakan, emosi meledak. Kadang gini kan, sebenarnya umumnya itu orang suka emosi sama orang yang marah-marah. Aku juga kadang kesel banget ketemu orang yang suka blak-blakan, yang ngomongnya tuh nusuk banget, yang nyelekit. Tapi ternyata mereka tidak berbahaya guys sebenarnya. Orang yang jujur apa ada di depan kamu, itu memang faktanya dari isi hati dia. Orang-orang yang blak-blakan cenderung ngomongnya nusuk, itu nggak akan ngomongin kamu di belakang. Ini aku percaya 100% sih guys. Orang yang berani ngomong depan kamu, dia nggak pernah ngomongin kamu di belakang. Tapi kamu harus hati-hati kalau ketemu orang yang bener-bener, apa namanya, good girl syndrome nggak sih bahasanya? Dia tuh takut banget dicap jelek sama semua orang. Sering aku ketemu orang kayak gini, dia tuh berusaha baik kepada semua orang supaya diterima sama masyarakat di sekitarnya. Ini aku ngelihat dari karakternya Glinda di scene-scene apa ya, mulai di scene-scene kampus pertama kali mereka ospek kayaknya ya, soalnya kan dosennya tuh unik-unik ya. Jadi mereka tuh kayak menyambut mahasiswa baru lah, bisa dibilang kampus penyihir. Ada nih Galinda itu datanglah, dia sangat menarik perhatian semua orang di sana. Terus tiba-tiba ada si LP, wah gitu kan, orang-orang pada menghindar karena dia hijau. Kasian banget ya. Aku pikir ya di awal si LP ini jahat. Faktanya adalah, ya dia hanya anak biasa yang dibully karena badan hijau. Tapi si Glinda ini mencoba mencari muka ke dosen, apa ya, dosen itu cewek, sihir lah, aku nggak tahu namanya siapa, aku lupa.
Dia tuh kayak berusaha nyari muka banget. Manipulasi sosial, dia tuh menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia tuh kayak memanipulasi situasi agar sesuatu terlihat baik di mata orang lain. Sebenarnya aku melihat sisi dia, dari first impressionnya juga kelihatan kok si Glinda itu nggak suka sama LP. Dari pertama kali mereka ketemu, yang satu kampus itu kaget dia datang kan, karena adiknya mau kuliah di sana. LP ini gara-gara kekuatan sihirnya yang luar biasa, akhirnya diajak masuk kan ke dalam universitas, dan emang udah takdir ya, satu kamar sama Glinda. Si Glinda kaget dong, kayak, wah, saingan gua. Dia merasa tersaingi, merasa kedatangan LP ini ancaman buat dia. Kedatangan LP ini ancaman banget buat Glinda, karena dia merasa, aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku tidak mendapatkan perhatian dari dosenku. Malah, si LP yang mendapatkan perhatian. Awalnya si LP sama Glinda itu kan ribut gitu dalam satu kamar ya. Bukan ribut, apa ya, kayak mereka saling gak suka lah, gak mau support satu sama lain. Kayak sindir-sindiran gitu loh sambil nyanyi mereka. Dan Glinda kan banyak banget temennya ya. Dia masuk ke gengnya, terus si LP sendirian jalan. Suatu hari, aku lupa di scene apa gitu, tiba-tiba ada pesta. Pesta di malam hari, mereka tuh coba dandan cantik untuk menghadiri pesta tersebut. Si LP ini gak mau datang tadinya, karena kan memang gak ada teman, jadi males lah untuk interaksi. Tiba-tiba kayak dihasut, dimanipulasi sama si Glinda. Dia memberikan kostum yang topi penyihir itu untuk dipakai ke si LP. Pas LP datang, ini sedih sih sumpah, kayak semua orang tuh gak ada yang mau ngajak dia ngobrol. Di situ aku langsung tersentuh, kayak ternyata sosok LP ini baik loh. Aku gak suka sama Glinda. Lu kurang ajar lu ya Glinda, dalam hati aku. Gara-gara dia dikatain, terus si LP ini berusaha untuk mencoba menetralkan suasana, kayak dia nari-nari sendiri di tengah. Terus si Glinda tuh awalnya kayak kebingungan kan. Terus dia ada merasa bersalah. Ini semua salahku, ini gara-gara aku. Jadi sikap orang-orang kayak Glinda ini, benar yang aku bilang tadi, good girl syndrome. Jadi berusaha untuk terlihat oke, terlihat baik di depan publik. Karena dia udah bikin LP malu, ya udah akhirnya dia ikutan joget kayak gini kan. Sebenarnya dibalik itu hanya untuk keuntungan dia sendiri. Dia kan ada niat buruk tuh, minta LP pakai kostum kayak gitu. Sikap licik ya. Sekarang aku akan bahas sikap liciknya. Faktanya dia punya motif tersembunyi. Menurut aku ya, ini POV aku sebagai penonton, dia tuh keuntungannya cuma pengen dapat perhatian dari dosen itu biar dia jadi penyihir yang oke. Karena si LP ini anak kesayangan dosennya. Si Glinda tuh berusaha untuk baik ngedeketin si LP biar bergabung, lama-lama nanti dinotis sama si dosennya. Jadi mereka bisa saling belajar sihir gitu loh. Si Glinda tuh gak mau ketinggalan ilmunya. Dia pengen belajar bareng-bareng dari LP. Terus setelah itu kita gak tahu ya apa yang akan terjadi, karena ini masih to be continue. Aku penasaran banget apa yang terjadi sampai akhirnya mereka jadi musuh. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat sih, ini relate banget sama kehidupan nyata, makanya aku pengen bahas ini di YouTube. Sering gak sih kamu ngeliat cerita dari orang, atau mungkin kamu sendiri punya temen nih deket banget, tapi ternyata dia adalah musuhmu, dia adalah sainganmu. Makanya aku tuh dari dulu gak pernah mau deket-deket banget. Misal aku punya bestie nih, ya udah aku kayak jadi temen, kayak curhat aja, temen ngobrol, bukan untuk temen yang oversharing, ngerti gak sih? Ingat yang pernah aku bahas, don't oversharing. Jangan pernah kamu oversharing impianmu, pasanganmu, kehidupanmu, keuanganmu. Jangan pernah cerita kepada siapapun, meskipun itu orang yang kamu percaya. Udah mending kamu, cukup kamu dan sang kuasa yang tahu. Karena kalau kamu cerita ke orang, kita nggak ada yang tahu loh isi hati manusia. Ya maksudnya kita nggak boleh prasangka buruk juga sih. Tapi kita juga jangan mudah untuk percaya, kita jangan mudah untuk percaya 100% kepada orang. Sering banget deh aku liat thread di Twitter yang viral-viral di TikTok, temennya ternyata nikung pacarnya, atau temennya nipu, ngambil uangnya, nilep uang. Itu udah banyak banget kan. Jadi di sini kita bisa lihat, hati-hati aja sih. Yang sering aku lihat orang-orang membahas kata pick me, itu sebenarnya berbeda jauh dari artinya. Misal nih, contoh, aku ngelihat banyak banget idol-idol K-pop yang dikatain pick me. Wonyoung, Yuna Itzy, itu dikatain pick me. Nih ya, sebenarnya kan arti pick me itu kan orang berusaha untuk menjatuhkan orang lain yang mengagungkan dirinya sendiri. Tapi aku lihat sosok Wonyoung dan Yuna Itzy, dia nggak ngejatuhin orang lain, dia hanya pede dengan dirinya sendiri. Makanya dikatain pick me. Aku bingung deh, di semua sosial media, orang kalau misalkan mengartikan kata pick me, itu cewek yang kayak centil, cewek yang percaya diri, itu bukan pick me, itu hanya cewek yang confident. Contoh orang pick me adalah ini, Glinda.
Glinda itu adalah orang paling pick me setelah Gangnam Beauty Sua. Jadi buat anak drakor pasti tahu. Menurut aku ya, ini Glinda tuh pick me banget. Jadi dia berusaha untuk mengagungkan dirinya, pengen jadi pusat perhatian, pengen terbaik, tapi dia menjatuhkan orang lain. Siapa? LP. Membuat LP ini terlihat buruk di mata masyarakat. Salah satu contohnya itu yang itu di pesta malam hari. Dia kayak ngasih topi itu, dia minta LP pakai, tapi ternyata malah terlihat menyeramkan banget di mata orang-orang. Dia tuh pinter banget ya narik hati manusia. Makanya aku tuh paling takut sama orang manipulatif loh. Aku takut banget sama orang-orang yang pintar memanipulasi situasi, manipulasi pikiran seseorang. Untung aku nggak gampang termanipulasi sih, karena aku orangnya sangat kritis kalau ngeliat sikap orang ya. Bener-bener pinter banget menarik perhatian LP. Kayak tiba-tiba dia dandanin si LP, dia muji si LP, you are beautiful, terus you gonna be popular, gitu-gitu kan, nyanyi-nyanyi di dalam kamarnya. Tipe-tipe orang Glinda ini yang aku rasakan, ini menurut aku ya, bagi aku, Glinda ini adalah tipe orang people pleaser. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya masa lalu seseorang ya, kenapa jadi people pleaser. Mungkin dia pernah dijauhin, nggak punya teman, dan akhirnya dia menjadi orang yang people pleaser untuk say yes, never say no. By the way, aku keinget sesuatu. Aku waktu itu sempat buka Instagram, dan ada akun yang membahas karakter Glinda. Di situ aku lihat komentarnya, pasti zodiaknya Virgo. Mohon maaf, aku juga Virgo, zodiak. Tapi jujur ya, ini aku pengen out of topic dulu. Sebenarnya karakter Glinda ini adalah aku yang dulu. Terus setelah itu aku kayak ilfeel gitu ngeliat, kenapa sih aku kayak gitu dulu. Dulu aku orangnya people pleaser guys. Aku orangnya pengen banget jadi pusat perhatian, pengen terlihat good girl di mata semua orang. Ini aku akuin ya, itu aku Glinda dulu. Tapi aku tuh gak seheboh Glinda sih. Gak seheboh itu. Orang-orang yang people pleaser sebenarnya kasihan guys, gak dapat perhatian dari sekitarnya. Cuma sayangnya si Glinda ini meleset jadi makin licik gitu. Untungnya aku sudah kenal ilmu dark feminine energy dan light feminine energy, ilmu hukum alam semesta aku sudah pelajarin. Sekarang aku jadi berani untuk praktik dark feminine energy. Aku udah gak mau lagi people pleaser ya. Kalau gak mau ya bodo amat, aku gak mau, I say no. Aku berani nolak orang. Kalau misalkan orang itu gak baik buat aku, ya udah bodo amat, aku cut off. Berani untuk ngasih batasan, berani untuk say goodbye sama orang yang gak baik sama kita. Nah, si Glinda ini, dia gak berani untuk cut off banyak orang, karena dia pengen terlihat baik. Aku gak tahu sih ini pengaruh zodiak Virgo atau enggak, tapi karena Virgo itu orang yang sangat perfeksionis, sempat aku tuh bikin orang marah, sempat bikin orang kecewa, dan aku tuh jadi marah sama diri sendiri. Aku tuh nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku tuh gak iyain dia? Kenapa sih aku gak setuju sama pendapat dia? Aku sempat marah sama diriku sendiri. Makanya aku sempat jadi good girl syndrome pada saat sekolah, di bangku SMK gitu. Tapi kuliah enggak sih, kuliah udah mulai berani aku. Aku tuh tipe orang yang cepat kapok dan cepat sadar. Jadi aku selalu belajar setiap hari dari kesalahan aku. Kalau relate dan setuju, coba komen di bawah sini. Ketika aku membuat satu kesalahan dan itu dinotis sama orang, aku tuh kepikiran, overthinking semalaman. But now, I don't care. Lebih baik kita nyaman menjadi diri sendiri daripada setiap hari acting biar disukain semua orang. Capek banget sumpah. Makanya kamu lihat si Glinda itu. Waktu ada si pangeran yang datang, dia berusaha menarik perhatian si pangeran itu. Akhirnya tergoda juga si pangerannya. Ya karena kecantikan itu, aku tahu si Glinda itu cantik banget, kayak bagus banget ya nih orang, perfect. Tapi ternyata hatinya, Tapi namanya juga manusia, punya sisi terang dan sisi gelap. Dari sisi negatifnya si Glinda yang aku bahas, ada juga sisi positifnya. Sebenarnya gini deh, manipulasi itu enggak selalu negatif menurut aku ya. Karena kamu bisa menggunakan teknik manipulasi di kondisi tertentu. Tergantung. Kalau misalkan ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, kayak misalnya dia mau ngerjain kamu nih, kamu bisa pakai trik manipulasi. Sadar nggak kamu? Trik manipulasi seseorang, kamu tuh kayak berasa terhipnotis sama dia. Aku ketemu sama cowok yang manipulatif dulu 2019. Aku merasa kayak terhipnotis setiap membaca chatnya. Aku merasa dia selalu benar dan aku yang salah. Karena itu, trik manipulasinya itu yang bahaya banget, kayak mencuci otak kalian. Makanya untung sekarang karena aku sudah belajar ilmu dark feminine energy ini, aku sangat bersyukur sih karena udah kenal ilmu ini. Jadi kita nggak gampang dimanipulasi. Kalau ada orang yang punya niat jahat sama kamu,
Gak akan. Aku pernah ketemu 2 orang ini mencoba untuk manipulasi aku dengan alih-alih katanya gaji aku gede, terus ketemu juga cowok yang manipulasi, katanya aku tipenya dia apa bla bla bla. No. Gak tahu ya, mungkin karena love language aku act of service. Aku tuh gak percaya sama kata-kata. Ya semua orang suka sih dikasih kata-kata manis, kalimat manis jadi tersentuh. Tapi aku gak begitu 100% mau. Kalau modal kalimat doang, aku maunya aksi nyatanya gimana, iya nggak? Jadi orang-orang yang manipulatif ini, dia tuh pinter banget menyusun kalimat-kalimat. Pokoknya kalau kamu ketemu dengan seseorang yang kalimatnya tuh kelihatan intelek gitu loh, itu mungkin dia lagi mencoba manipulasi. Tapi kita nggak boleh suzon sama orang. Jadi gini, positifnya, trik manipulasi itu untuk melindungi kamu. Kesimpulan dan pesan dari video ini, mungkin kamu pernah jadi gelinda. Berusaha untuk diakui, berusaha untuk disukai banyak orang. Tapi, apakah cara itu benar? Apakah selama ini kamu menggunakan cara yang benar? Sebenarnya gelinda itu mengajarkan kita semua loh. Menjadi autentik jauh lebih penting dibanding sekedar tampil baik di mata orang. Dan satu hal, walaupun aku ngelihat si gelinda itu pick me, manipulatif, licik, sebenarnya di sini juga aku mikir satu hal, apakah si gelinda itu benar-benar manipulatif atau dia hanya produk dari lingkungan dia? Menurut kamu gimana? So, teman-teman, jadi itu pembahasan tentang karakter gelinda. Semoga ini bermanfaat dan kamu bisa mendapatkan sesuatu dari video ini ya. Semoga ini menghibur juga. Share ke teman-teman yang kamu sayang biar mereka juga bisa belajar. Thank you so much for watching, teman-teman. I'll see you on my next video. Follow all my social media and bye-bye!